Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Timothy dengan NIM 28025511166. Halo semuanya, nama saya Muhammad Awal dan Setiawan dengan NIM 280255136. Halo semuanya, saya Nazali Fazara Putri dengan NIM 2802547250. Halo, aku Jasmine Febriana dengan NIM 2802547793. Halo semuanya, nama aku Siti Latifah Septiati Irfan dengan NIM 2802460086. Pada kesempatan kali ini, kami menonton series dari Black Mirror Season 2, episode 2 yang berjudul White Bear yang akan kami presentasikan ringkasan, implikasi filosofis dan implikasi etis, serta transhumanism dari series ini. Oke, episode White Bear dari serial Black Mirror menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Victoria. Nah, Victoria ini terbangun dengan keadaan yang ingatannya sudah hilang. Nah, ketika dia menyadari ingatannya sudah hilang, dia itu sadar bahwa orang-orang sekitarnya itu tuh berlaku diam. Tidak ada yang mau berinteraksi dengan dia. Nah, ketika dia keluar atau mencari pertolongan atau berkatalah istilahnya kepada orang-orang, tiba-tiba keluarlah seorang pembunuh. Pembunuh itu mengeluarkan shotgunnya untuk menakuti Victoria. Victoria dalam keadaan takut dan tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Dia merasa adanya ancaman, sehingga dia mulai berlari untuk mencari pertolongan. Lalu dia bertemu dengan seorang yang ingin membantu dia. Nah, seiring berjalannya waktu, dia dan perempuan itu bertemu dengan seorang laki-laki. Nah, akan tetapi, lelaki itu adalah seorang pengkhianat. Dan pada akhirnya, Victoria ini dan temannya yang perempuan itu tuh berhasil melewati atau mengalahkan si pengkhianat itu. Nah, singkat cerita, Victoria dan temannya itu, mereka tuh selalu mencari cara untuk kabur dari seorang pembunuh. Nah, akan tetapi mereka itu ketangkap dan tiba-tiba pada saat mereka ketangkap itu terbukalah pintu lebar. Banyak sekali penonton. Victoria dalam keadaan yang bingung berkata kepada temannya, "Ada apa ini? Seorang pengkhianat yang tadi yang dikiranya sudah mati ternyata masih hidup." Lalu ketika sudah bertemu dengan pengkhianat, ternyata temannya Victoria ini juga seorang pengkhianat. Jadi setelah si Victoria ini dipertontonkan di suatu panggung gitu, Victoria itu dibawa ke dalam sebuah mobil. Nah, mobilnya itu nih, mobilnya itu kayak kotak gitu, tapi transparan. Jadi mobilnya itu dibawa. Nah, tapi di pinggir-pinggiran mobilnya itu banyak banget penonton-penonton gitu loh. Jadi dia itu dilempar-lemparin semacam buah-buahan kayak tomat, terus telur. Terus setelah itu Victoria itu dibawa ke dalam sebuah rumah. Nah, di dalam rumah itu dia tuh kayak dipakein semacam alat gitu ke dalam pikirannya, disambungin ke dalam sebuah mesin. Jadi pikirannya dia itu dilupain untuk menghilangkan ingatannya dia gitu loh, untuk apa yang udah dia lewati hari itu. Nah, setelah itu semua perabotan rumahnya itu disetting ke awal lagi, dari mulai foto-foto anak kecil yang dia bunuh di awal itu bareng pacarnya itu dimasukin lagi ke dalam sebuah foto dia sama pacarnya. Lalu kedua, semua kayak perabotan pensil pulpen itu sangat-sangat detail itu kayak dibalikin ke awal lagi. Nah, setelah itu kalendernya itu juga diubah ke kalender yang kayak di awal di semula film itu loh. Jadi kalendernya itu kayak ditetapin dengan tanggal yang sama, dicoret X itu dengan tanda yang sama. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis implikasi pada filosofis. Yang pertama itu ada identitas dan ingatan. Hilangnya ingatan pada pemeran utama menunjukkan bagaimana manusia dapat kehilangan esensi dirinya ketika ingatan dihapus. Dalam konteks filsafat, ini menyoroti pandangan bahwa identitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh tubuhnya, tetapi juga oleh kesadarannya. Penghapusan ingatan mengubah orang menjadi entitas baru, terputus dari tanggung jawab atas tindakan masa lalu. Yang kedua itu ada moralitas hukuman siklus. Siklus penderitaan tanpa akhir pada pemeran utama memperlihatkan pendekatan ekstrim terhadap hukuman.
Ini mengarah pada filsafat keadilan retributif yang melebihi batas. Hukuman semacam itu bukan hanya tentang membayar dosa, tetapi menjadi alat penyiksaan tanpa tujuan akhir yang manusiawi. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada utilitarianisme dan kebahagiaan kolektif. Dalam episode ini, masyarakat menikmati penderitaan individu sebagai hiburan, merefleksikan utilitarianisme yang salah arah. Filosofi ini menempatkan kebahagiaan mayoritas di atas segalanya, meskipun itu berarti mengorbankan martabat individu. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis implikasi etis. Yang pertama, adanya dehumanisasi untuk hiburan. Proses ini merekam dan menonton penderitaan tanpa belas kasihan, mencerminkan pelanggaran etis mendasar. Orang-orang yang menjadi penonton tidak hanya kehilangan empati, tetapi juga memperkuat budaya eksploitasi atas penderitaan manusia. Yang kedua, adanya hukuman tanpa pemulihan. Hukuman yang diterima karakter tidak memberikan kesempatan untuk penebusan atau pemulihan. Secara etis, hukuman ini tidak mendukung tujuan pembelajaran atau perubahan, melainkan sekedar menciptakan siklus balas dendam. Yang ketiga, ada normalisasi kekejaman publik. Pada episode ini menyoroti bagaimana masyarakat dapat dengan mudah menormalkan kekejaman jika diberi justifikasi moral. Perilaku kolektif ini memperlihatkan etika yang terdegradasi dalam sistem sosial di mana balas dendam lebih diutamakan daripada nilai-nilai kemanusiaan. Pada analisis ini menunjukkan bahwa melampaui batasan manusia, seperti menghapus ingatan untuk menciptakan hukuman siklus, dapat menghilangkan masyarakat yang kehilangan empati dan moralitas, dan sistem yang meniadakan peluang untuk penembusan melanggar prinsip keadilan sekaligus menghapus esensi kemanusiaan. Yang terakhir ada transhumanism yang ada di dalam episode White Bear dari Black Mirror, menggunakan metode teknologi untuk menghukum dan memanipulasi ingatan Victoria, si protagonis dari cerita ini. Yang pertama, penggunaan teknologi yang digunakan untuk menyabotasi kesadaran. Teknologi yang digunakan pada episode ini adalah untuk menghapus ingatan Victoria secara berulang dan memanipulasi kesadaran yang membuatnya menjalani hukuman tanpa batas. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi transhumanism digunakan untuk mengontrol pengalaman manusia, salah satunya mengganti atau menghapus memori seperti hukuman atau kontrol sosial. Yang kedua, etika dan kemanusiaan. Realitas yang diatur untuk Victoria yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari taman hiburan dengan adanya pengunjung yang menikmati penderitaannya. Hal ini menjadi kritik terhadap teknologi transhumanism yang dapat digunakan untuk menciptakan dunia buatan dan dijadikan sebagai sarana hiburan dengan mengorbankan manusia. Ini sebagai contoh bahayanya penggunaan teknologi untuk memanipulasi realitas dan etika dalam kehidupan. Poin terakhir yaitu konsep hukuman dan keadilan. Skenario yang ada pada episode ini menggambarkan bagaimana teknologi digunakan untuk hukuman yang tidak manusiawi, sehingga dapat memicu pemikiran apakah teknologi di masa depan memungkinkan untuk digunakan sebagai alat untuk menghukum narapidana yang melakukan suatu kejahatan, baik berupa hukuman mirror ataupun lebih dari tindakan kejahatan yang dilakukan. Jadi, itulah presentasi kami mengenai ringkasan, implikasi filosofis dan implikasi etis, serta transhumanism dari series Black Mirror Season 2 episode 2 yang berjudul White Bear. Sekian, terima kasih.